Hai, selamat pagi Pak Robert dan Pak Robert di malam hari ini. Kami saya dan Nathan ingin mempresentasikan materi kami sejarah tentang agresi Belanda. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, kita sebaiknya memberikan orientasi sedikit-sedikit kenapa bisa terjadi agresi Belanda. Jadi pertama-tama seperti yang kita tahu, agresi Belanda ini terjadi hampir tidak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir ya. Dan yang kita tahu, Perang Belanda waktu itu pihak Eropa atau hampir keseluruhan Eropa itu kandas akibat kekalahan mereka di Perang Dunia Kedua melawan kubu Barat. Dan tentunya karena mereka harus memperbaiki wilayah mereka yang rusak, maka mereka membutuhkan duit. Dan jadi masalah adalah mereka tidak ada duit kan tentunya habis perang. Dan Belanda yang waktu itu masih di Nusantara berpikir kenapa tidak sekalian kita menjarah kekayaan Indonesia untuk digunakan oleh pihak Belanda, dan akhirnya jadilah agresi Belanda. Oke, jadi di sini agresi militer Belanda ada pertama dan juga kedua. Di mana yang pertama saya yang akan menjelaskan dan yang kedua akan Nathan yang menjelaskan. Jadi agresi militer Belanda pertama ini apa saja yang terjadi berawal dari 21 Juli 1947 di mana Belanda ini menyerang di tengah malam, menyerang rakyat Indonesia, di mana mereka ini mengirimkan lebih dari 100.000 tentara dan juga persenjataan modern yang merupakan sisa dari Perang Dunia yang Kedua. Dan juga Belanda ini tidak secara acak menyerangnya, tetapi mereka tuh ada strategi penjepitan, yaitu di mana mereka tuh menjepit kota-kota besar yang sudah mereka kuasai seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain sebagainya, yang nantinya akan menuju ke pedalaman di sekitarnya yang kaya akan SDA. Seperti misalnya lebih detailnya itu di Jawa Barat, mereka itu mengambil di perkebunannya, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur mereka mengambil pabrik ataupun industri gulanya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat di luar Jawa, misalnya di Sumatera, yaitu lebih tepatnya di Sumatera Timur, yaitu mereka mengambil tembakau dan juga karetnya. Sedangkan di Palembang, mereka itu mengambil perminyakan yang dihasilkan. Kemudian selain itu juga adanya istilah yang sangat kami familiar, yaitu taktik bumi haus, di mana penyebab awalnya itu karena rakyat Indonesia ini yang kalah dalam jumlah tank dan juga pesawat, sehingga mereka ini membakar kotanya, lebih tepatnya itu seperti kantor-kantor, gedung, supaya Belanda ini tidak bisa mempergunakannya lagi. Dan kemudian rakyat Indonesia ini bakal mundur dan menuju ke pegunungan supaya mereka memulai perang gerilya. Nah, sekilas perbedaan dari agresi militer yang pertama dan juga kedua, yaitu kalau di agresi militer Belanda yang pertama fokusnya itu lebih ke arah bidang ekonominya, sehingga mereka ini merebut perkebunan, kemudian perminyakan dan juga pabrik gula, dan dimana tujuan akhirnya itu supaya mereka ini ingin mengambil alih dari dana negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan kalau di agresi militer Belanda yang kedua, fokusnya tuh lebih ke arah politiknya. Jadi mereka itu ingin merebut kota Yogyakarta dan juga melakukan penangkapan kepada para pemimpin negara Indonesia itu sendiri. Dimana tujuan akhirnya itu supaya NKRI ini bubar. Next, kita akan masuk ke arsip dan juga dokumentasi atau videonya. Oke, arsip yang pertama atau arsip utamanya yaitu arsip Doklover seri Deal yang ke-10 atau X. Dimana judul resminya itu Officially Besteden Bevriende Netherlands Indonesische Betrekkingen 1945-1950, dimana yang berarti dokumen resmi hubungan Belanda Indonesia. Di sini terdapat instruksi langsung dari pemerintah pusat di Belanda kepada Letnan Gubernur Jenderal Van Moh, dan juga di situ tertera link menuju ke arsipnya. Jadi arsip ini itu rentang waktunya itu di bulan Juli hingga Agustus 1947, di mana arsip ini berisikan surat duta besar Belanda di setiap negara yang melaporkan kepada PBB, di mana mereka nih takut bahwa takut pengaruh Belanda terhadap opini publik dunia, sehingga mereka nih takut yang nantinya akan menjadi perang di PBB nantinya. Dan juga berisikan tentang konflik internal
yang terjadi di negara Belanda, di mana terdapat perdebatan di moral dan juga finansial. Next, arsip kedua. Oke, arsip kedua yaitu arsip Algemene Secretary atau artinya sekretariat umum, di mana judul resminya itu Archief van de Algemene Secretary van de Netherlands Indische Regering. Arsip ini adalah kumpulan dokumen dari kantor sekretaris umum yang membantu gubernur jenderal, di mana setiap kebijakannya itu yang diputuskan di level atas atau di arsip Doklever yang sudah tadi dibahas, itu eksekusinya tuh semua tuh tercatat di arsip yang ini. Jadi arsip kedua ini berisikan seperti yang sudah saya mention tadi, yaitu yang sudah kebijakan yang diputuskan di level di arsip sebelumnya. Jadi misalnya seperti berisikan juga ada daftar pabrik gula yang mereka rebut hingga contoh lainnya itu seperti juga tercantum wilayah perkebunan yang mereka rebut, bahkan hingga sampai dicatatnya stok dan juga jumlah ekspor yang mereka lakukan supaya balik modal. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi juga mereka mencatat kondisi sosial pada masa itu, misalnya seperti hancurnya infrastruktur akibat taktik bumi hangus dan juga adanya perlawanan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Kita masuk ke arsip yang ketiga. Nah, arsip yang ketiga yang berjudul Arsip Museum, di mana arsip ini melengkapi dua arsip besar yang sebelumnya, yaitu Doklever dan Algemene Secretary, dengan menambahkan sisi kemanusiaan dan propaganda. Jadi yang dimaksud propaganda di sini itu arsip ini itu berisikan poster propaganda Belanda mengenai tentara Belanda yang membawa makanan dan juga medis ke desa-desa yang ada di Jawa dan juga Sumatera, di mana tujuan mereka itu untuk menutupi operasi militer yang mereka lakukan. Next, kita masuk ke dokumentasi atau videonya. Ini merupakan dokumentasi perjuangan TNI yang mati-matian mempertahankan kota Malang dari serangan agresi militer Belanda I. Mulanya adalah fakta bahwa agresi militer I di Jawa Timur nyaris tidak terbendung. Pada 21 Juli 1947, tepat pukul 6 pagi, kota Malang dihujani bom dan tembakan mortar liur oleh pesawat terbang Belanda. Sementara itu, pasukan pelopor Belanda sudah mencapai pegunungan di daerah Tretes Pandaan, Pasuruan. Pos komando TNI terpaksa ditarik mundur. Menyadari bahwa pergerakan pasukan Belanda sulit terbendung, pada dini hari, 22 Juli 1947, Presiden Malang, Sunarko dan beberapa staf memindahkan pusat pemerintahan dari kota Malang ke Turen. Sementara itu, pukul 3 dini hari, taktik bumi hangus mulai dilaksanakan di kota Malang. Prajurit TNI mulai membakar aset-aset penting agar tidak jatuh ke tangan musuh. Prajurit TNI menghancurkan jembatan, merusak jalan, hingga menebang pohon-pohon besar sebagai barikade untuk menghambat pergerakan pasukan Belanda. Jadi itu yang terjadi pada agresi militer Belanda yang pertama. Kita akan next ke video yang kedua. Meskipun karena sadar tak mungkin membendung pasukan Belanda yang dibekali persenjataan canggih dan lengkap, maka prajurit TNI melakukan taktik bumi hangus. Ini adalah rekaman asli pergerakan agresi militer Belanda I dalam menggempur Probolinggo. Setelah mendarat di Pasir Putih, pasukan Belanda langsung menggempur Besuki. Setelah Situbondo jatuh, pasukan Brigade Marinir Belanda bergerak cepat untuk menguasai Probolinggo.
Pergerakan Belanda sempat dihambat oleh Kompi Mustafa Kamal sehingga pecah pertempuran di kawasan Dringu. Di dalam kota, pasukan Belanda kembali harus menghadapi kegigihan pertahanan para prajurit TNI. Namun, menjelang maghrib, kota Probolinggo akhirnya jatuh ke tangan para pasukan Belanda. Dalam penyerangan ini, sejumlah pejuang Probolinggo gugur, termasuk prajurit Wirasat anggota Kompi Toipan, Serma Suroyo, serta 2 prajurit lainnya. Esoknya, pasukan amfibi Brigade Marinir Belanda mendarat di Pelabuhan Mayangan. Mereka langsung disambut dengan perlawanan sengit oleh tentara Indonesia. Namun, karena sadar tak mungkin membendung pasukan Belanda yang dibekali persenjataan canggih dan lengkap, maka prajurit TNI melakukan taktik bumi hangus. Gudang-gudang logistik, utamanya pangan di kawasan pelabuhan dibakar habis agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Oke, kita lanjut ke Belanda harus agresi bekerja keras militer untuk Belanda memadamkan yang kobaran kedua, api. yang akan dijelaskan oleh Nathan. Baik, pada agresi militer Belanda kedua ini kita langsung bahas sedikit-sedikit tentang akhir dari agresi militer Belanda pertama. Jadi pada akhir agresi militer Belanda yang pertama terjadi perjanjian Rensville karena bisa dibilang peperangan antara Indonesia dan pihak Belanda ini semakin meliar dan akhirnya ditengahkan oleh pihak Amerika, di mana kita kedua pihak Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian Rensville di atas kapal USS Rensville. Kalau isinya adalah bahwa perang akan dihentikan dan tidak akan ada lagi perlawanan dari kedua pihak manapun, dan Belanda akan menguasai seluruh wilayah yang telah diakuisisi selama masa perang tersebut. Jadi wilayah Indonesia yang waktu itu sudah kecil, tambah kecil lagi akibat adanya garis-garis Van Mook namanya yang terbentuk setelah perjanjian Rensville. Dan akhirnya singkat cerita, Belanda ini seperti biasa menyerang kembali Yogyakarta pada 19 Desember 1944. Dan dimana ini mulai dari agresi militer pertama sebenarnya. Terus singkat cerita, pangkalan udara Maguwo berhasil dirusak oleh Belanda dan juga kemudian lanjut ke kota Yogyakarta. Dan kemudian sebenarnya ini bukan kemudian, tapi sebelum terjadinya perang ini, petinggi-petinggi negara kita, Soekarno dan kawan-kawannya itu sudah mengirimkan mandat rahasia via telegram ke Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia, karena jika mereka tertangkap maka secara konstitusi negara Indonesia telah runtuh dan akhirnya akan diakuisisi oleh Belanda. Dan kemudian setelah pembentukan PDRI tersebut, Soekarno dan kawan-kawannya akhirnya ditangkap dan tentunya PDRI sudah terbentuk. Kemudian Jenderal Sudirman ini mengeluarkan perintah siasat nomor 1 November 1948 yang kurang lebih isinya adalah seluruh prajurit akan menjalankan taktik gerilya. Dan bisa dilihat dari peta penyerangan Kompi Gagal Odra ini, garis merah merupakan penanda bagi pasukan Belanda, sedangkan garis hitam bagi pasukan kita. Jadi di sini pasukan Belanda itu menyerang dari arah Malang, dari arah barat istilahnya, sedangkan tentara kita itu mengintervensi dari arah timur barat, bukan timur barat, namanya selatan barat. Nah, terus mereka melakukan kontak pertama di mana kedua pihak sama-sama mengalami kerusakan. Namun di kontak perang yang kedua, ya kita berhasil memukul mundur tentara tersebut karena kita berhasil menyergap mereka. Namun pada kontak ketiga, kita sayangnya mengalami kerusakan yang sangat besar karena kita diserang dari dua arah. Ini bisa dilihat dari pantainya, ini pantai merah ini ya. Kemudian singkat cerita, Yogyakarta akhirnya jatuh dan skip lagi, terjadilah serangan umum 1 Maret karena waktu itu TNI siapa tentara Indonesia yang waktu dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto untuk melancarkan serangan kejutan kembali ke Yogyakarta di pagi hari. Alhasil dalam 6 jam saja Yogyakarta berhasil direbut kembali oleh pihak Indonesia. Dan jika kalian tidak tahu, waktu itu Belanda lagi menyerang Indonesia dengan dalih liberalisme, di mana mereka mengecap pemerintah kita sebagai orang teroris yang menjajah Indonesia dengan tiranisme.
Dan karena kemenangan perang ini akhirnya siasat buruk Belanda ketahuan dan akhirnya Belanda terpojok dan terpaksa melepas RI melalui perjanjian Roem-Royen dan mengakui kedaulatan resmi Indonesia pada 27 Desember 1949. Jadi ini untuk arsip dari agresi yang kedua, bentar ya. Nah, oke, jadi sini adalah arsip dari Verzeld Assistance Museum di Belanda, dan di mana arsip ini itu menunjukkan beberapa penangkapan Yogyakarta, juga penangkapan dari pemimpin-pemimpin Indonesia juga. Terus ada beberapa foto yang bisa dibilang itu adalah foto yang mendukung aksi-aksi Belanda pada saat itu, karena ingat mereka sedang menjalankan misi liberalisme untuk membebaskan Indonesia. Karena itu mereka butuh sedikit bukti bahwa mereka memang melakukan liberalisme, dan ini ada beberapa foto yang bisa dibilang lulus sensornya mereka, di mana mereka membantu dan juga memberikan bantuan kepada pihak-pihak Indonesia saat itu. Namun jika kita scroll ke bawah lagi, dapat beberapa foto yang tidak lulus sensor. Mengapa? Karena foto ini menunjukkan kekejaman sebenarnya dari pihak Belanda terhadap Indonesia. Contohnya ada di sini foto di perjalanan di Solo. Karena Belanda menyerang dengan propaganda liberalisme, harusnya kita masyarakat yang pada saat itu yang memang beneran terkekang oleh pemimpin kita yang memang menjalankan pemerintahan tiranisme, maka harusnya kita itu bakal ke jalan dan bahagia. Namun pada kenyataannya dari foto ini saya langsung menunjukkan bahwa sebenarnya Belanda itu tidak membebaskan Indonesia, namun menjajah Indonesia, karena mereka tidak ingin turun ke jalanan untuk menyambut kedatangan Belanda tersebut. Dan bahkan lebih parahnya lagi, di sini terjadi dengan foto penangkapan dari pihak-pihak kita, dan dimana bahkan dibiarkan kelaparan hingga meninggal. Dan kemudian ada juga beberapa foto yang lainnya menunjukkan pihak-pihak Belanda yang terluka dan bahkan hampir meninggal karena perang yang terjadi. Baik, kurang lebih begitu presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang dari kami. Terima kasih. Terima kasih.